Pelanggaran kalau terjadi pada diri seseorang itu akan menyesakkan dada. Membuat hidup ini penuh dengan keprihatinan, kekhawatiran. Dada terasa sempit walaupun rumah itu luas, walaupun bumi ini luas. Bagi pelaku pelanggaran atau maksiat sempit sekali. Mobil yang mewah bisa berubah menjadi sesuatu kendaraan yang membuat sumpek. Rumah yang luas juga sama. Pasangan hidup mungkin yang sudah sempurna secara fisik juga tidak akan bisa mengobati. Kemaksiatan atau pelanggaran itu hanya akan mendatangkan bencana dan kesusahan hidup. Setiap kali ada teriakan yang mungkin menyinggung dosa yang pernah kita lakukan, misalnya pernah membuat manipulasi data di kantor, pernah melakukan perzinahan, pernah mengganggu orang lain, atau membunuh, atau apa saja. Setiap kali kita dengarkan ucapan kata itu, maka kita sendiri merasa seakan-akan kita yang sedang diserang. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang orang-orang munafik. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Mereka selalu mengira setiap teriakan-teriakan yang sampai ke kuping mereka itu terarah pada mereka, padahal sebenarnya bukan. Begitulah keadaan orang yang bermaksiat. Coba bandingkan dengan orang-orang yang tidak melakukan pelanggaran. Dadanya lapang, hidupnya tenang, pikirannya itu luas. Walaupun dia berada di gubuk yang kecil, walaupun mungkin dia pakai transportasi umum, tapi hidupnya terasa lapang, tenang. Karena tidak ada pelanggaran. Itu fakta lapangan. Jadi selalu saja terasa lapang dada, pikiran cemerlang. Selalu saja hari demi hari terisikan dengan ketaatan. Lisannya mudah berzikir, lisannya mudah untuk berdoa, tangannya digunakan untuk berzikir atau bersedekah, atau menjamah sesuatu yang Allah halalkan. Telinganya mendengar yang baik, matanya melihat yang baik, kemaluannya menyentuh yang dihalalkan, kakinya melangkah pada tempat yang benar. Dan selalu hidupnya plong. Walaupun dia pakai kendaraan umum tadi saya katakan, walaupun rumahnya gubuk, dia akan rasakan kebahagiaan yang luar biasa. Ini fakta lapangan tentang bahayanya orang kalau berbuat dosa. Efeknya sampai semua semewah apapun fasilitas menjadi sempit, dan itu akibat daripada maksiat. Sementara orang kalau melakukan ketaatan, sesederhana apapun fasilitasnya, maka dia akan rasakan kelapangan. Oleh itu teman-teman sekalian, bahasan kita tentang dosa-dosa besar ini jangan hanya sekedar dijadikan sebagai momentum untuk kumpul sama teman-teman. Oh, di Blok M hari Rabu kita kumpul yuk, habis taklim sekaligus kita makan-makan misalnya. Itu enggak salah. Tetapi jangan hanya sekedar seperti itu, sayang sekali. Ada satu pesan penting di mana Allah Azza wa Jalla memudahkan saya sebagai pemateri dan teman-teman sebagai pendengar untuk datang sama-sama. Saya menyusun materinya, antum mendengarkan dan kita sama-sama tersentuh secara keimanan agar kita berhati-hati. Ada poin penting teman-teman sekalian. Ini setelah sekian tahun pengalaman saya lalui, banyaknya pertanyaan yang masuk dalam pengajian. Ternyata makna firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha syadidul iqab. Allah itu sangat berat siksaannya. Perkataan sebagian ulama apa? Hukuman Allah kalau datang kepada pelaku maksiat akan lebih berat daripada dosa yang dia lakukan. Mungkin sekali saja lisannya berbohong, cukup Allah siksa dia dengan sebulan dia sumpek misalnya. Sebulan ribut rumah tangganya. Sebulan anaknya durhaka. Sebulan mungkin tidak naik prestasinya. Sebulan mungkin dia tidak bisa sholat malam. Sekian banyak hal. Padahal dosa yang dilakukan mungkin bagi dia kecil. Begitu luar biasanya hukuman Allah Subhanahu wa taala, tujuan utamanya adalah bukan karena Allah tidak sayang hambanya, tapi agar hamba itu jangan coba-coba dosa itu. Dosa nggak perlu dicoba, pelanggaran nggak perlu dicoba karena mendatangkan kesempitan dada. Selalu hidup kita tuh penuh dengan prihatinan, selalu sumpek walaupun fasilitasnya bagus. Coba antum lihat realita di lapangan seperti itu. Maka kenapa kita nggak ambil keputusan teman-teman sekalian itu di tangan kita masing-masing. Mulai sekarang saya hijrah, saya menjadi orang baik. Selesai. Dan kalau hijrah jangan setengah-setengah. Jadi orang soleh atau soleha sekaligus. Untuk apa setengah-setengah? Kenapa masih hidup ikut di pengajian tapi masih tonton hal yang haram? Kenapa ikut di pengajian tapi masih gosip, masih kupingnya mendengar yang haram? Masih saja membuka antara ibadah dengan ketaatan. Ini akan mengganggu kenikmatan ibadah itu sendiri. Kenapa ada orang tidak maksimal merasakan kenikmatan iman?
Karena dia masih membuka keran-keran dosa. Dosa itu ibarat racun. Kalau antum punya segelas susu, tidak usah segelas. Mungkin satu jek besar susu. Misal seliter, 5 liter susu. Kalau ditetesin satu tetes racun, rusak susu itu. Ibaratnya susu ini amal soleh, satu tetes itu racun, dosa yang antum lakukan kecil. Ini efeknya besar. Kepada kehidupan kita, kepada hubungan kepada Allah, fasilitas yang Allah kasih. Lalu untuk apa dibuka pintunya? Kenapa enggak tinggalkan aja? Tutup kerannya dan sibuk dengan amal soleh. Di situ antum akan rasakan bagaimana kenikmatan iman itu. Itulah yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah pada saat beliau di penjara. Andai saja raja-raja, betulan pada saat itu beliau di penjara, yang memenjarakan kami dan siapapun yang memusuhi ya Islam ini, mengetahui bagaimana kenikmatan iman dalam hati, maka mereka akan cemburu dan mereka akan membelah dada kami untuk mengambil kenikmatan tersebut. Karena memang kenikmatannya luar biasa. Poin yang lain, teman-teman sekalian, kalau ada yang mengatakan begini, Ustaz, saya sudah lama buat dosa, tapi saya tidak melihat ada hukuman Allah. Mungkin ada orang bilang begitu. Karena bagi dia, hukuman itu mungkin masuk rumah sakit, tabrakan kakinya patah, matanya buta misalnya, kepalanya pecah. Mungkin bagi dia itu baru hukuman. Keliru teman-teman sekalian. Semua hukuman fisik itu adalah sesuatu yang paling kecil dari hukuman Allah. Kenapa? Karena semua hukuman fisik yang datang, sakit, dipukul orang, kepalanya pecah, tangannya patah, itu bisa mendatangkan kesadaran. Oh, saya salah. Nah, dia bisa kembali kepada Allah. Itu hukuman yang paling ringan. Yang paling berat hukuman Allah kalau orang berbuat dosa, dengarkan yang dijelaskan oleh Hasan Basri rahimahullah. Beliau pernah ditanya oleh seseorang berkata begini, wahai imam, Anda selalu bahas tentang dosa dan efeknya. Saya ini bertahun-tahun berbuat dosa, tapi saya tidak pernah rasa hukuman Allah. Orang ini berkata begitu. Kata Hasan Basri, sungguh salah penilaianmu itu. Hukuman Allah sudah sangat besar pada dirimu, cuma kau tidak sadari. Orang itu penasaran. Dia katakan, apa hukuman Allah? Saya tidak rasakan, karena gambaran dia hukuman itu adalah siksaan fisik. Apa kata Hasan Basri rahimahullah? Saya ingin tanya, bukankah selama ini kau bermaksiat lisanmu tidak pernah berzikir kepada Allah? Orang itu bilang iya. Bukankah tidak pernah kau mengucapkan doa? Iya. Bukankah tidak pernah kau membaca Al-Quran? Benar. Bukankah kau selama ini terharamkan untuk menjawab azan sholat di masjid? Dia bilang iya. Bukankah selama ini kau tertidur tidak pernah sholat malam? Dia bilang iya. Bukankah selama ini kau jadi tidak pernah silaturahim dengan keluargamu? Kau tidak pernah hadiri majelis ilmu? Kau tidak pernah termotivasi bersedekah? Dia mengatakan iya. Kata Hasan Basri, itulah hukuman yang paling berat dari dosamu. Jadi hukuman yang paling berat teman-teman sekalian dalam maksiat itu adalah terharamkannya seseorang berbuat ketaatan. Kalau hanya sekedar hukuman fisik, kita bisa sadar. Kita bisa sadar, oh ini salah nih. Jadi kita akhirnya meninggalkan kan gitu. Tapi kalau dibuat lalai dari ibadah, ini luar biasa. Kita nggak terfikir untuk hadir majelis ilmu begini. Kita nggak terfikir untuk mendengarin pengajian, untuk sedekah, baca Quran, tidak terfikir. Itu hukuman yang paling berat. Jadi kalau Allah Azza wa Jalla masih memberikan kesempatan teman-teman, tergerak hati antum kayak untuk datang ke sini. Saya pun begitu. Tergerak hati saya untuk melangkah kaki ke Blok M datang. Antum pun seperti itu. Untuk mendengarkan pengajian, untuk menyampaikan pengajian. Dengar azan, terdorong untuk sholat di masjid. Lihat orang miskin tersentuh untuk sedekah. Apa saja kebaikan-kebaikan kita terdorong untuk mengerjakannya. Berarti Allah sedang menginginkan kebaikan buat kita. Makanya Ali radhiyallahu anhu mengatakan dalam statement yang menarik berhubungan dengan masalah ini. Kalau Allah memudahkan istighfar dari lisan seorang hamba. Maka pastikan Allah menyayangi dan Allah tidak akan menyiksanya. Fir'aun itu, teman-teman sekalian, apa yang kurang dari dia? Fisiknya sempurna, tinggi, putih, gagah, raja, pasukan perangnya nggak pernah kalah. Setengah dunia dari Afrika itu, seluruh Afrika dikuasai sama dia. Di masa itu. Apa yang kurang dari dia gitu? Tapi waktu Allah utus Nabi Musa dan Nabi Harun alaihimussalam, dia tolak dakwanya. Maka yang Allah jadikan hukuman terberat buat dia nggak bisa terima dakwah ini. Selalu penolakan. Berusaha membunuh Musa alaihissalam. Karena memang Allah ingin mencelakakan dia. Nabi Muhammad SAW selalu mengucapkan, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati manusia, kokohkan hatiku dalam ketaatan kepadamu. Dalam riwayat lain, sarrif qalbi ala ta'atik.
alihkan hatiku kepada ketaatan kepadamu. Sering beliau ucapkan ini. Kata Ummu Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, kenapa Anda sering ucapkan doa ini? Siapa Anda? Kok kayak orang masih takut hatinya teralihkan dari ketaatan kepada Allah? Apa kata Nabi SAW? Sosok Nabi, manusia yang paling mulia, pemimpin anak Adam. Gitu kan? SAW beliau mengatakan, wahai Aisyah, sesungguhnya hati manusia berada di jari jemari sang pencipta Allah. Allah bolak-balikkan kapan dia mau. Artinya, kapan saya lalai sedikit ini, Allah balik hati saya jadi tidak mau ibadah, habislah ceritanya. Bahkan predikat kenabian bisa ditarik. Apa saja bisa Allah tarik. Oleh karena itu teman-teman sekalian, hati-hati. Dalam poin ini penting sekali. Ya. Setiap dengar ilmu seperti ini teman-teman, masuk berenungi baik-baik dengan pikiran. Renungi dengan hati. Masukkan telinga kanan, masukkan dalam hati. Jadikan sebagai pegangan hidup. Karena kami hanya bisa bicara seperti ini. Gak mungkin setiap hari saya datang ke rumah antum, cek satu persatu jemaah, sudah sholat belum, jangan lakukan maksiat, itu tidak mungkin. Tapi harus kita cerdas dalam memahami masalah seperti ini. Ini poin penting ya dalam pembukaan kita. Oleh karena itu teman-teman, kalau Allah masih berikan kesempatan kita taat kepadanya, berarti itu sebuah nikmat yang luar biasa. Dan ingat, sekali hijrah, sekali jadi orang baik, jangan setengah-setengah. Udah, sisa umur ini dilakukan untuk ketaatan kepada Allah SWT. Sudah selesai masanya dosa, habis. Selesai. Cukup yang lalu-lalu sudah kita lakukan, sekarang tinggalkan. Karena dia hanya mendatangkan bencana. Ingat, dia adalah racun yang menghancurkan kehidupan. Menyempitkan dada seseorang. Buyar fikirannya. Fasilitas itu jadi kecil. Hanya kena dosa itu. Tapi sebaliknya dengan ketaatan kepada Allah. Di rumah gubuk. Fasilitas biasa. Tetap lapang dada. Tetap tenang. Makanan kurang pun tetap bisa kita lalui. Kenikmatan yang luar biasa yang kita bisa rasakan.